Usai timnas Indonesia pulangkan Vietnam, Justin Hubner masuk skuad terbaik Piala Asia 2023. Bek timnas Indonesia Justin Hubner terpilih dalam 11 pemain terbaik pada matchday kedua Piala Asia Qatar. Dengan formasi 4-4-2 berdasarkan postingan yang diunggah di akun Twitternya resmi Piala Asia 2023 @afcasiancup. Di sektor pertahanan, Justin Hubner berduet bersama Ahmed Al-Khamisi, Oman. Justin Hubner terpilih masuk skuad terbaik berkat penampilannya yang solid ketika timnas Indonesia berjumpa Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Saat itu pemain kelahiran Belanda tersebut bermain penuh. Atas hasil timnas Indonesia menjaga asa untuk lolos ke 16 besar Piala Asia. Entah itu jalur peringkat ketiga terbaik atau mampu mengunci posisi kedua di akhir klasemen grup D Piala. Kini timnas Indonesia yang mengoleksi 3 poin berada di urutan ketiga grup D Piala Asia. Sementara di klasemen peringkat ketiga terbaik, timnas Indonesia menduduki posisi kedua. Pada laga terakhir grup D ini, timnas Indonesia akan melawan Jepang. Sementara bagi Vietnam, anak asuh Philippe Troussier sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia usai dikalahkan timnas Indonesia. Apapun hasil di laga terakhir Vietnam kontra Irak tidak akan mempengaruhi keadaan apapun. Vietnam yang tanpa poin saat ini berada di urutan keempat. Timnas Indonesia hadapi Jepang di laga penentuan, Shin Tae-yong sampai ubah jam latihan. Timnas Indonesia bersiap melawan Jepang di laga penentuan lolos 16 besar Piala Asia 2023 Qatar sampai mengubah jam latihan sebagai persiapannya. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk menghadapi Jepang pada matchday terakhir grup D. Tidak seperti pada dua laga sebelumnya yang bermain petang hari, kini timnas Indonesia akan bertanding sore hari. Untuk itu, Shin Tae-yong juga melakukan beberapa persiapan khusus. Pada Minggu 21 Januari, Shin Tae-yong tidak melakukan latihan di lapangan. Ia dan 26 pemain hanya berlatih di gym hotel mereka menginap. Setelah itu mereka mengadakan rapat untuk menganalisis kekuatan jelang lawan Jepang. Kemudian Shin Tae-yong juga mengubah jam latihan demi penyelesaian bertanding di sore hari. Tim Garuda berlatih pukul 14 waktu setempat pada Senin dan Selasa. Tentu saja laga yang dilangsungkan sore hari menjadi tantangan bagi skuad Garuda. Suhu pada sore hari 23 derajat lebih tinggi daripada suhu malam hari 20 derajat yang sudah dirasakan timnas Indonesia di dua laga awal grup D. Selain itu, angin juga bertiup kencang di sekitar Stadion Al Thumama, Doha, Qatar yang jadi venue laga melawan Jepang. Meski begitu, suasana optimistis menyelimuti seluruh penggawa Garuda. Penyerang timnas Indonesia, Hoki Caraka menyatakan tim sudah fokus sepenuhnya melawan Jepang setelah kemenangan atas Vietnam Jumat lalu. Hoki juga mengaku sudah melihat celah di Jepang untuk dimanfaatkan para pemain timnas Indonesia. Misi mencuri poin dari Jepang dicanangkan untuk memenuhi target timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sekalipun kalah dari Jepang, timnas Indonesia tetap lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Begini syaratnya. Berhubung head-to-head yang dijadikan tolak ukur ketika nantinya ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, Irak sudah dipastikan finish sebagai juara grup. Sebab Irak di dua laga awal menang 3-1 atas timnas Indonesia dan menang 2-1 kontra Jepang. Menyusul di posisi 2 ada Jepang dan timnas Indonesia yang sama-sama mengoleksi 3 angka. Jepang berada di posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Sementara Vietnam sudah dipastikan tersingkir karena gagal meraih poin dalam dua laga awal. Atas hasil ini, Jepang dan timnas Indonesia berebut satu tiket lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia. Kedua tim bakal bertemu di matchday ketiga grup D Piala Asia. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia. Bagi Jepang, kemenangan atau hasil imbang atas timnas Indonesia bakal meloloskan mereka ke 16 besar Piala Asia sebagai runner-up grup D. Sementara itu, timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang jika ingin finish runner-up.
Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia kalah dari Jepang? Timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Asia sekalipun kalah dari Jepang. Syaratnya timnas Indonesia tetap menempati peringkat 4 besar di klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Namun satu catatan lagi, jikapun kalah dari Jepang, timnas Indonesia pantang kalah telak. Sebab selisih gol juga penting dalam perhitungan klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Oga berharap banyak PSSI sadar kualitas timnas Indonesia. PSSI sadar dengan kualitas timnas Indonesia di Piala Asia. Tak ingin banyak sesumbar dan hanya menunggu realisasi janji Sintayong. PSSI paham kondisi timnas Indonesia seiring persiapan matang untuk Piala Asia, tanpa basa-basi tak mau pasang target muluk-muluk. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberi bocoran sedikit terkait persiapan anak asuh Sintayong beserta kondisinya saat ini. Diakui oleh Amali, Sintayong menerapkan latihan berat bagi para pemain baik dari segi fisik maupun taktikal. Seolah sadar dengan kualitas timnas Indonesia, Amali menegaskan PSSI enggan mematok target muluk-muluk di Piala Asia.